Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Thumma salatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Nawaina misla ma nawa salafuna salih fi hadzal majlis mubarak. Amma ba'd. Pertama-tama puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kehadirat Nabi kita yang tercinta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Yang saya hormati Bapak Ifran Frantigo, Ketua Rukun Bid'ah dan pengurus. Terima kasih juga buat Sahibul Bait, keluarga yang menerima bagian jatah perkumpulan. Tadi waktu disuruh berdiri menyanyi lagu Ulun Dalu Lipu, kita semua berdiri tadi. Tapi kita tahu bahasa itu. Makanya sadar diri. Yang kita cuma tahu tu binte biluhuta. Jadi kalau saya katakan pada beberapa hari lalu, ini kata makan di Sulawesi ini hampir sama dia punya kalimat. Kendari bilang ma, Bugis Makassar bilang manre, Kaili bilang mangande, Gorontalo bilang monga, Minahasa bilang maimo kuman, Mongondo bilang mongandon. Ya. Dia bermain di M. Ibu-ibu, bapak-bapak, rukun bid'ah yang saya hormati. Ada dalam satu kaidah usul fikih, itu bunyinya begini: al-'adatu muhakkamah. Apa? Al-'adatu muhakkamah. Ini adik cari mamanya. Iya. Bawa di dalam, Bu. Kasih batoto di dalam, jangan di sini. Apa tadi? Ada dalam kaidah usul fikih. Ini usul fikih, kalau ada ulama ingin mendapatkan hukum agama seperti halal, haram, makruh, sunnah, dia harus melihat Al-Quran. Kemudian dia melihat hadis-hadis Nabi. Dari situ baru dia bisa ambil jawaban, oh kalau yang ini hukumnya haram, kalau yang ini hukumnya halal. Itu menggunakan namanya satu cabang ilmu disebut usulul fiqhi. Artinya ilmu yang mempelajari cara mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, salah satu di antara kaidah yang dipakai dalam ilmu usulul fiqh yaitu yang berbunyi al-'adatu muhakkamah. Artinya kadang-kadang ada tradisi suatu daerah bisa dijadikan dasar hukum boleh atau tidak. Bisa dipahami, Bu? Saya kasih contoh. Dalam tradisi Gorontalo, kalau ada istri hamil ada namanya rabapuru. Betul? Saya tanya sama yang tua-tua, itu rabapuru bagaimana caranya? Cuma baca doa? DP adat bagaimana? Boleh jelaskan sedikit? Oh, pakai kain? Oh. Itu maksudnya supaya si bayi di usia 6 bulan dudukannya bagus dalam rahim. Gitu ya? Ini dalam ilmu kesehatan tidak dikenal. Dalam ilmu kesehatan tidak
kenal cara seperti ini. Dokter cuma tahu dua, bala, suntik. Betul tidak? Orang dulu Allah kasih ilmu yang belum didapat di dalam ilmu kedokteran. Maka orang tua-tua dulu atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala karena ketaatan dan kesalehannya sehingga kadang-kadang muncul hal-hal seperti itu. Kemudian secara turun-temurun dianggap ini bagian daripada tradisi. Kenapa? Karena ada doa, ya. Itu setahu saya itu kalau mau goyang itu sarung ditaruh di pinggang. Kemudian orang tua-tua yang perempuan dia goyang sambil dia lihat kedudukan si bayi dalam rahim. Apakah dia ada di bawah atau dia terlalu ke dalam. Nah, ini yang dimaksud dengan tradisi. Nah, yang saya mau jelaskan bukan soal bagaimana caranya itu goyang puru, pegang puru, bukan. Yang saya jelaskan di sini adalah di samping tadi ada juga namanya doa. Para undangan datang, ada Imam Joe pimpin doa, mendoakan agar si bayi dan ibunya diberi kesehatan, keafiatan, dan keselamatan hingga lahirnya si anak tadi. Ini tradisi. Apakah ini jelek? Tidak. Apakah ini terlarang? Tidak. Karena tidak ada sesuatu yang di dalamnya ada perbuatan haram. Maka tentu hal itu dalam kaidah usul fikih dikatakan al-adatu muhakkama. Terkadang tradisi yang baik bisa dijadikan sebagai pegangan tentang bolehnya perbuatan itu. Bisa dipahami, Bu? Adat menyanda syarak, syarak menyanda kitabullah dan sunnah Rasul. Itu bahasa Melayu. Adat berdasarkan syariat dan syariat lahir dari kitabullah, Quran dan sunnah Rasul. Ini yang pengantar pertama. Yang kedua saya mau tanya, apakah saya lanjut atau doa makan? Lanjut. Artinya bilang memang, baku atur memang dari pertama. Supaya jam baku tak salah orang. Kalau mau lanjut berarti lanjut. Berikut. Rabapuru dalam tradisi tadi, bila kita ambil hikmahnya, yaitu doa, yaitu doa. Doa yang paling penting dalam hal ini. Kenapa doa? Ada usaha, ada doa. Usaha berupa sarung tadi itu yang digoyang-goyang. Sama orang yang mengerti. Jangan sembarang goyang. Ah, cuma begitu kok, ambil kok goyang. Kalau waktu anak belum lahir. Belum waktunya. Jadi maknanya adalah doa. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan doa mukhul ibadah. Ketahuilah doa itu otaknya ibadah. Jadi pada saat pelaksanaan itulah maka kita mulai belajar bagaimana mensyukuri nikmat Allah karena ada kehamilan yang terjadi antara pasangan suami istri. Dengan harapan semoga apa yang Allah berikan dalam rahim istri bisa mendapatkan keberkahan dan keselamatan. Ini intinya daripada tradisi Rabapuru. Kemudian, bagaimana dengan Islam itu sendiri? Nah, ini ibu-ibu, saya mau kasih ingat. Kadang-kadang saudara-saudara kita memahami bahwa kalau ada kelahiran, ada yang namanya akikah. Betul tidak? Akikah. Di Gorontalo ada akikah? Ada. Oh. Cuma tanya ibu, jangan dulu marah. Kadang-kadang orang cari gampang. Akikah beli darah. Sedangkan makan darah haram, apalagi beli. Jadi tolong diluruskan. Itu beli darah dalam Islam tidak ada sebagai pengganti akikah. Yang ada hanya doa. Mungkin orang tua dulu maksudkan, orang-orang tua kita di Gorontalo maksudkan itu. Kasih sedekah sama Pak Imam,
Iya toh? Dan doakan semoga si bayi ini sehat, umur panjang, banyak berkahnya. Sehingga diistilahkan beli darah. Tapi sampai 4 orang terturus. Soalnya nak beli kambing. Cuma berharap di doa sepanggal itu. Betul tidak? Jadi yang salah siapa? Dorang atau torang? Semangaku. Bisa dipahami ini? Jadi dalam Islam tidak ada akikah bisa diganti dengan beli darah. Ada lagi kadang-kadang torang saudara-saudara, kadang-kadang dia beli darah. Dia akikah dengan ayam 3 ekor. Sekarang masih ada seperti itu. Masih ada? Yang usah bilang masih ada, yang penting ada. Ibu, Bapak, dalam Islam yang kita jadikan agama kita. Dengan itu kita hidup, dengan Islam kita mati, dengan Islam kita dibangkitkan di yaumil mahsyar. Berarti kita harus ikuti ajaran agama Islam. Dalam Islam, akikah bagi anak yang lahir tidak boleh diganti dengan yang lain selain kambing, domba. Kambing atau domba. Selain itu sebagian besar ulama mengatakan tidak boleh. Karena Nabi tidak pernah akikahkan cucunya dengan yang lain kecuali dengan domba atau dengan kambing. Bisa dipahami ini? Boleh saya jelaskan sedikit kenapa mesti ada akikah? Boleh? Supaya nanti rukun BTY bilang pak rukun-rukun yang lain. Supaya orang sama-sama rukun. Begini. Hikmah akikah itu, pertama, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Satu anjuran yang sangat ditekankan oleh agama untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena sunnah muakkadah hukumnya satu tingkat di bawah wajib. Satu tingkat di bawah wajib. Artinya, kalau dia tidak sunnah, bisa jadi wajib. Karena dia satu tingkat di bawah wajib. Dalam Al-Quran, ini saya jelaskan sedikit dulu kenapa itu akikah mesti, walaupun bukan wajib. Ya, nanti ke belakang soal itu mampu dan tidak mampu. Saya jelaskan hikmahnya dulu. Ketika Allah menjadikan manusia dalam rahim seorang istri, ya, apa kata Allah? Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaan ciptaan. Artinya Allah bersumpah demi jiwa manusia yang diciptakan dalam rahim seorang ibu. Kemudian Allah katakan, ketahuilah oleh kalian, jiwa yang kutiupkan, yang kuciptakan dalam rahim seorang ibu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka jiwa itu aku beri dia 2 kemampuan. Pertama, kemampuan berbuat durhaka dan kemampuan berbuat takwa. Karena ada 2 makhluk sebelumnya yang aku ciptakan hanya punya 1 kemampuan, yaitu malaikat hanya mampu berbuat takwa, tidak bisa berbuat durhaka karena Allah tidak kasih kemampuan durhaka. Sedangkan iblis dan syaitan adalah makhluk yang Allah hanya kasih kemampuan untuk berbuat durhaka dan Allah tidak kasih kemampuan berbuat taat. Itu syaitan. Tapi manusia Allah kasih sekaligus 2 ini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia Allah memberikan 2 kemampuan kepada manusia, yaitu mampu berbuat durhaka dan mampu berbuat taat. Apa kaitannya dengan akikah, Ustadz? Nah, mari kita lihat. Nabi mengatakan, kullu gulamin rahinah bi aqiqatihi hatta tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaq wa yusamma. Artinya, tiap anak yang lahir dari rahim seorang ibu tergadai di hadapan Allah sampai orang tuanya mengakikahkan anak itu. Kemudian dicukur rambut si bayi
yang lahir dari rahim dan diberi nama yang baik. Ibu, setiap anak yang lahir dari rahim, berarti siapa saja yang lahir dari rahim seorang ibu, dia lahir dengan dua kemampuan, yaitu mampu berbuat durhaka dan mampu berbuat takwa. Tapi apa kata Allah? Nabi menjelaskan, ibu, setiap anak yang engkau lahirkan, dia hanya lahir dengan fisik dan dengan jiwa durhaka, tidak ada jiwa taat. Kenapa? Karena yang taat Allah tahan sebelum orang tuanya akikah. Tergadai namanya. Ketika di akikah, dicukur rambutnya dan diberi nama yang baik, makanya bunyi ketika kita memotong hewan akikah, bunyinya Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma laka wa ilaika hadhil aqiqah, fulan bin fulan, au fulana binti fulan, fataqabbal minna. Dengan nama Allah Tuhan yang Maha Besar, ya Allah, untukmu dan darimu akikah anak ini yang kuberi nama fulan bin fulan atau fulana binti fulan, maka terimalah tebusanku ini. Saat itulah ketika darah menetes, yaghfirudz dzunub, kata Nabi, dosa-dosa daripada ayah ibunya berguguran sebanyak dengan tetesan darah yang menetes, dan sebanyak bulu yang menempel di darah di dalam di kulit binatang, sebanyak itu pula dosa ayah dan ibu Allah gugurkan. Oke? Kemudian kata Nabi, ahliki ra'sah, cukur rambut si bayi, wa tasaddaqi, kemudian wahai ibu, bersedekahlah engkau bizinati sya'ri fiddah, sebanyak rambut yang dicukur, sebanyak itu pula nilai perak engkau sedekahkan. Bisa dipaham? Jadi pada saat kita akikah, saat itulah dosa ayah ibu Allah gugurkan sebanyak bilangan darah yang menetes, kata Nabi. Dan sebanyak itu pula bulu yang tumbuh di tubuh si hewan, sebanyak itu nilai pahala Allah berikan kepada ayah dan ibu yang akikahkan anaknya. Makanya merugi mereka yang beli kambing cari yang paling kecili, cuma sedikit itu darah. Merugi mereka yang mampu beli kambing yang kecili, cuma sedikit DP kuli, yang cuma sedikit itu bulu. Padahal hikmahnya adalah menggugurkan dosa dan menambah pahala. Dan saat itulah Allah lepaskan sifat takwanya buat si bayi. Dari mana itu? Ketika si bayi hatta balaga asyuddahu, ketika si bayi mulai tumbuh dewasa, dari akil balik dia tumbuh dewasa. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah beri hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Tapi kalau Allah mesesatkan, tidak ada yang bisa berikan kebaikan hidayah. Tapi pada saat kita akikah, Allah berikan itu hidayah sampai si anak asyuddah wa balaga asyuddah, sampai dia dewasa, tetap dia taat dan dia cinta dan sayang kepada ibu ayah ibunya. Sunnah muakkadah, tapi jangan dianggap remeh, karena Allah dan Rasulnya menjelaskan hikmah akikah. Tapi Ustadz, kita pepai tua ini ke siang, pendapatan pas-pas, dapat pagi habis siang, malang berpinjam. Kok itu kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana? Mari, ibu, segala sesuatu tergantung niat dan tekad. Tergantung niat dan tekad. Saya kasih contoh. Itu televisi 50 inch itu besar tidak? Besar. Bagaimana itu besar? Coba ibu berdiri ke ukur. TV 50 inch itu besar. DP harga mahal. Ibu-ibu mampu mau beli? Ini malang ini? Oh, nyanda mampu. Jangan dulu bicara kredit. Bicara ke sana dulu yang cash. Ibu-ibu tidak mampu toh? Tapi kalau ibu-ibu ada anak kecil, bawa di rumah tetangga yang punya televisi 50 inch,
Kong itu anak kasih jatuh untuk televisi. Mampu mau ganti tidak? Berani mau ganti tidak orang punya televisi? Ya, mau tidak mau harus ganti. Kenapa kalau ganti mampu, kalau beli tidak mampu? Itu jadi bahasa sama. Karena tidak ada tekad dan niat. Kenapa mau ganti mampu? Karena ada tekad dan niat. Tekad berusaha untuk mau ganti dan ada niat untuk cari, untuk ganti apa yang hilang. Berarti tidak ada alasan untuk mengatakan tidak mampu. Tapi agama paham, Allah mengetahui. Maka Allah melalui Rasulnya mengatakan, kalau anak laki-laki, bolehlah dengan 1 ekor kambing laki-laki. Tapi kalau itu juga harga kambing laki-laki beda langit dan bumi dengan kambing perempuan, asal betul-betul tidak, maka tidak mengapa kurban dengan akikah dengan kambing perempuan. Yang penting jangan dengan ayam. Tidak sah. Apalagi beli darah. Bisa dipahami nih? Ini hikmah yang ibu-ibu harus paham. Bahwa akikah tidak wajib. Tapi kata Imam Ahmad bin Hambal, ingat, anak-anak yang tidak diakikah oleh ayah ibunya tidak bisa memberi syafaat pertolongan kepada ayah ibunya di hadapan Allah di yaumil mahsyar. Tidak bisa memberi pertolongan kepada ayah dan ibunya. Apalagi kalau itu anak cuma lahir 1 bulan, 2 hari, 3 minggu, meninggal. Itu malaikat. Karena tidak diakikah, maka dia tidak bisa menolong ayah ibunya dikala ayah ibunya butuh pertolongan di yaumil mahsyar. Karena tidak diakikah. Jadi syaratnya, anak yang lahir, walaupun hanya 1 detik, dia pernah tanda ada hidup, dia disunnahkan tetap akikah. Apalagi yang umur panjang. Kapan batas waktunya? Perhatikan batas waktunya. Tunggu dulu. Mau kasih terus atau mau baca doa makan? Terakhir ini ya. Minta maaf Pak Irfan, kadang-kadang begini kalau belum makan dari rumah begini, no? Batas waktu. Ketika anak hari pertama lahir, ada 2 sunnah yang harus ibu atau suami lakukan. Ada 2. Anak baru lahir ini. Pertama ini, azankan di telinga kanan dan iqamatkan di telinga kiri. Sesudah azan kanan dan iqamat di kiri, ambil kurma masak. Kurma, kalau ada kurma. Kalau tidak ada kurma, tidak apa-apa, madu. Ya. Tradisi torang, ini madu cuma oles di bibir bayi. Itu bukan begitu cara Islam. Nabi ketika ada sahabat bawa anak yang baru lahir kepada Rasulullah, Rasulullah ambil kurma yang masak, kemudian Nabi mengunyah. Setelah Nabi mengunyah, Nabi letakkan di ujung jari, kemudian Nabi masukkan ke dalam langit-langit si bayi tadi dan digosok di langit-langit si bayi. Namanya tahnik dalam hukum Islam. Apa itu tahnik? Melekatkan sesuatu yang manis di langit-langit si bayi. Karena si bayi pada menit-menit pertama lahir belum bisa menyusu. Karena ibu yang baru lahir, melahirkan, belum bisa mengeluarkan ASI untuk beberapa jam. Ya, bisa dipaham? Nah, dalam beberapa jam itulah Islam mengajarkan si bayi ditahnik. Karena dalam rahim si bayi tidak pernah makan dengan mulutnya. Tidak pernah minum dengan mulutnya. Berarti rahangnya ini belum terlatih untuk menyedot dan mengisap. Maka ditahnik kata Nabi. Setelah ditahnik, si bayi akan mulai memimis apa yang melekat di langit-langit. Saat dia memimis berulang-ulang kali, saat itulah otot-otot rahangnya jadi kuat. Untuk apa itu? Nanti 2, 3, 4 jam setelah ibu itu melahirkan, baru ada produksi ASI. Ingat ibu, ASI yang diproduksi pertama kali oleh ibu hanya terjadi 1 kali dalam seumur hidup si bayi, yaitu kuning, kental, ya. Itu
Kata para dokter, jangan dibuang. Karena itulah ASI yang banyak mengandung zat kolostrum namanya. Yaitu zat kekebalan tubuh bagi si bayi. Artinya kata ulama, air susu ibu yang pertama keluar harus disedot dan diminum habis oleh si bayi. Karena itu adalah imunisasi Allah kepada si bayi. Karena waktu si bayi dalam rahim 9 bulan 10 hari tidak bisa dikena virus dan bakteri karena ada air ketuban yang melindungi si bayi. Tapi ketika dia lahir sudah tidak ada lagi air itu. Tidak ada lagi air perlindungan. Maka Allah jadikan perlindungan itu ada dalam air susu ibunya. Bisa dipaham? Jadi waktu lahir pertama diazan di telinga dikamatkan telinga kiri. Karena si bayi menangis waktu lahir ibu. Dia menangis karena dia punya surga sudah hilang. Karena waktu di rahim 9 bulan 10 hari tidak perlu menangis untuk makan. Tidak perlu menangis untuk minum. Tidak perlu kasih tahu Pak Mama kita mengantuk. Semua itu di dalam rahim terjadi. 9 bulan 10 hari. Semua difasilitasi oleh Allah. Ketika lahir dia menangis. Ya Allah, surgaku telah engkau hilangkan. Maka Nabi katakan, azankan telinga kanan, kamatkan di telinga kiri. Supaya si bayi menjadi tenang. Jangan khawatir wahai anakku. Bila engkau laksanakan sholat dan taat kepada Allah, surga yang asli akan kau dapat sesudah hari berbangkit kelak nanti. Itu gunanya azan dan qamat. Nanti di hari ke-7, sesudah dia lahir, baru ada kemampuan akikah. Belum ada doi tak kumpul, biarkan sampai hari ke-14. Hari ke-14 belum dapat doi juga tak kumpul, sampai hari ke-21. Hari 21 juga belum ada uang, kata para ulama, jangan sampai lewat si anak punya waktu akil balik. Kalau si anak sudah akil balik, belum diakikah, maka hukum sunnah muakkadah sudah habis bagi orang tua. Maka orang tua beritahu sama anaknya, dirimu belum diakikah. Nanti kalau itu anak dewasa, ada uang, bisa dia akikahkan dirinya. Karena Nabi juga akikahkan dirinya pada usia 40 tahun. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.